Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, pada video pembelajaran kali ini mari bersama-sama kita belajar untuk materi pengelolaan sampah dan barang bekas pada muatan pelajaran IPA KD 3.2 untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Semoga dengan adanya materi kali ini kalian bisa lebih bijaksana dalam membuang sampah serta menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kalian agar tidak menumpuk menjadi sampah. Anak-anak, banyak sekali benda di sekitar kita sudah tidak memiliki fungsi dan menjadi barang bekas. Bahkan benda tersebut saat ini menumpuk menjadi sampah yang sangat banyak. Nah, berikut ini contoh gambar sampah apabila tidak kita kelola dengan baik, atau dengan kata lain kita membuang sampah secara sembarangan. Dan kondisi sampah di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah negara Tiongkok atau Cina. Nah, inilah kondisi sampah yang ada di Indonesia dengan peringkat kedua, kemudian dilanjut dengan Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Ini sampah penyumbang sampah terbesar yang ada di laut. Data diambil dari Liputan 6 dengan berbagai sumber data. Intinya anak-anak, dengan adanya sampah tadi yang sangat banyak yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, banyak cara yang bisa kita lakukan terhadap sampah di negara kita. Salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah agar barang menjadi lebih bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita perlu menerapkan prinsip 4R dalam Go Green ya. Yang pertama adalah reduce, reuse, recycle, dan replace. Mari kita coba bahas satu persatu. Kita bahas terlebih dahulu tentang reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau bisa kita gunakan untuk fungsi yang berbeda. Seperti contoh, kita bisa memanfaatkan ban bekas. Ban bekas kendaraan bisa kita gunakan untuk membuat sebuah pot. Atau kita bisa menggunakan koran yang sudah tidak terpakai untuk sampul pada buku tulis kita. Kemudian untuk reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi potensi benda yang dapat menghasilkan sampah atau dapat menjadi sampah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membuat sampah agar sangat sedikit dalam lingkungan kita. Caranya adalah kita bisa menggunakan tumbler atau botol minum ketika kita sedang berada di luar rumah untuk minum. Jadi tidak harus kita selalu membeli botol plastik atau minuman kemasan, tapi kita bisa membawa botol dari rumah dan kita isi dari rumah, ataupun kita bisa isi di tempat yang disediakan. Atau juga kita bisa menggunakan tas saat kita berbelanja. Jadi ini untuk mudah mengurangi penggunaan plastik saat kita berbelanja. Kemudian recycle. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali sampah untuk menjadi barang atau produk yang baru. Seperti contoh, ini terdapat beberapa botol oli, botol minyak, ataupun botol-botol yang lain bisa kita kreasikan, kita buat sebuah karya seni baru menjadi sebuah mobil-mobilan. Atau kita bisa menggunakan koran kertas bekas yang kita tata sedemikian rupa dan mampu menjadi vas untuk tanaman.
Atau kita bisa juga memanfaatkan limbah dari makhluk hidup seperti sapi atau kerbau yang bisa kita gunakan untuk menjadi pupuk kompos. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia dalam hal tanam menanam. Kemudian replace. Replace merupakan kegiatan mengganti benda yang biasa kita gunakan dengan benda yang lebih ramah lingkungan. Seperti contoh, kita bisa menggunakan atau membawa tisu. Namun, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sapu tangan. Karena mengapa? Sapu tangan bisa kita cuci. Jadi ketika kita kotor, sapu tangan kita kotor, bisa kita cuci dan kita gunakan kembali. Namun, jika kalian menggunakan tisu, ketika tisu sudah kotor, tentunya kalian akan membuang tisu tersebut. Dan itu akan menjadi sampah dan menambah banyak sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kita juga bisa menggunakan mobil go green alias lebih ramah lingkungan menggunakan tenaga listrik sehingga tidak menghasilkan asap atau kendaraan bermotor. Nah, ini kita bisa gunakan untuk benda yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak, dengan melakukan prinsip 4R tadi, kita telah membantu bumi kita untuk dapat bertahan dan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi manusia. Dengan melakukan prinsip 4R dapat mengurangi barang bekas atau sampah akibat aktivitas manusia. Jadi kita bisa lebih hidup disiplin dalam kebersihan dan kesehatan. Tujuannya adalah seperti dalam program pemerintah menuju Indonesia bersih dan bebas sampah pada tahun 2025. Mengapa demikian? Karena jumlah sampah yang ada di Indonesia sangat banyak sekali dalam perharinya. Maka dari itu perlu kita menjaga kebersihan dan utamanya mengurangi sampah yang ada di sekitar kita. Dan juga mari kita dukung gerakan Indonesia bersih dan sanitasi untuk negeri guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang bergaya hidup sehat dan bersih. Dan pemerintah terus menggiatkan beberapa program, yakni sanitasi berbasis masyarakat atau penggunaan air, kemudian pembangunan TPA untuk tempat sampah skala regional atau tempat sampah akhir, serta pengurangan sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui program padat karya tunai. Kemudian yang terakhir, tempat pengelolaan sampah dengan pendekatan reduce, reuse, dan recycle. Nah, mari bersama-sama kita jaga sampah dan kita kurangi sampah dan kita kelola sampah agar lebih bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Sekian anak-anak penyampaian Pak Guru tentang materi pengelolaan sampah dan barang bekas. Semoga menambah wawasan kalian dan kalian lebih bijaksana dalam menggunakan benda-benda sekitar dan mampu mengurangi sampah yang ada di sekitar kalian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.